Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan mengenai sistem kinerja pembangkit listrik tenaga gas yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah mesin konversi energi yang dosen pengantunya Insinyur Jojo Sumarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurang lebihnya mengenai pengertian dari PLTG dan lain sebagainya. Secara sistem, PLTG ini bergantung pada kemampuan turbin gas dalam mengubah bahan bakar seperti gas alam ataupun diesel menjadi energi mekanik, dan kemudian listrik. Udara dan bahan bakar dikompresi, dicampur lalu dibakar di ruang bakar untuk menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Nah, gas panas yang bertekanan tinggi ini akan digunakan untuk memutarkan turbin. Yang turbin berputar menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada beberapa rumus. Yang pertama itu kompresor membutuhkan kerja WK dan turbin membutuhkan kerja WT. Di mana rumus-rumusnya ada di sini. WKS sama dengan K per K min 1 kali R per M dikali T1 tutup kurung kembali P2 per P1 pangkat K min 1 per K min 1 tutup kurung. Nah, dilanjut di bawahnya ada rumus WTS. WTS sama dengan K per K min 1 dikali R per M dikali T pangkat T3 per tutup kurung P2 per P1 dikali K min 1 per K dan dikali T3 tutup kurung P2 per P1 pangkat K min 1 per K dikurang 1. Nah, sehingga kerja yang dihasilkan turbin gas dapat dirumuskan dalam rumus WNET. WNET sama dengan K per K min 1 dikali R per M dikali T1 dikurang T2S tutup kurung. Terus tutup kurung P2 per P1 pangkat K min 1 per K dikurang 1 per P2 per P1 pangkat K min 1 per K. Nah, dengan demikian efisiensi siklus turbin gas secara sederhana idealnya dapat ditentukan dengan persamaan N per W N sama dengan W per energi masuk, dan dilanjut juga N sama dengan 1 dikurang 1 per P2 per P1 K min 1 per K. Oke. Persamaan tersebut menunjukkan besarnya kerja persatuan berat fluida kerja yang dihasilkan oleh sebuah sistem turbin gas yang sepenuhnya menghasilkan daya poros, yaitu bahwa semua energi yang terjadi ataupun tersedia diubah menjadi energi mekanis dengan mengekspansikan gas dari P3 sama dengan P2 ke P4S sama dengan P1. Nah, sehingga dihasilkan tekanan udara sekitar ataupun atmosfer. Maka daya yang dihasilkan turbin gas adalah N sama dengan M kali MW sama dengan M dikali K per K min 1 dikali R per M tutup kurung T3 dikurang T2S tutup kurung kembali P2 per P1 pangkat K min 1 per K dikurang 1 per P2 per P1 pangkat K min per K. Nah, adapun studi case yang nanti akan kami jelaskan itu kami mengambil study case dari PT Indonesia Power Unit Business. Dalam hal ini PT Indonesia Power Unit Business itu pembangkit Bali pada tahun 2013 melakukan overhaul
terhadap pembangkit listrik tenaga gas G4 dan G3. Dari hasil tes running dan commissioning terhadap kedua pembangkit yang dilakukan oleh PT PLN Jasa Sertifikasi, diketahui adanya masalah penurunan performa pembangkit dan pemborosan bahan bakar. Dalam penelitian ini akan dicari penyebab penurunan performa dan pemborosan bahan bakar serta solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Nah, adapun ada beberapa grafik, ada dua grafik di PowerPoint kami. Grafik data hasil perhitungan parameter temperatur dan tekanan. Yang pertama itu TS diagram PLTG G4 pesangaran sesudah dan sebelum overhaul. Ini ada diagram TS. Terus juga yang kedua diagram PV diagram PLTG G4 pesanggaran sesudah dan sebelum overhaul. Oke. Setelah melihat study case ini, kami coba menganalisis lebih dalam mengenai apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pada titik pengukuran 1, diukur nilai tekanan dan temperatur. Yang diukur adalah kondisi lingkungan. Temperatur dan tekanan ini dipengaruhi oleh waktu, cuaca, musim, posisi matahari, kecepatan angin, dan lain hal sebagainya. Bahwa secara rata-rata ada perbedaan temperatur yang dimaksud pada dua data hasil pengamatan sebelum dan sesudah overhaul, yaitu sebesar 1,46 derajat yang secara linear juga meningkatkan entalpi pada tingkat pengukuran yang dimaksud. Besar kenaikan entalpi adalah sebesar 1,45 kJ per kilogram. Nah, jika dilihat pada titik pengukuran 2, temperatur keluaran kompresor sesudah OH menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 431,10 derajat Celcius dibandingkan dengan nilai sebelum OH, yaitu 428,40 derajat Celcius. Terjadi selisih temperatur sebesar 2,69 derajat Celcius. Secara langsung juga menyebabkan adanya selisih entalpi, yaitu sebesar 2,69 kJ per kilogram. Nah, adanya kenaikan entalpi setelah proses kompresi memicu kenaikan konsumsi bahan bakar. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi agar pembakaran dalam ruang bakar sempurna sesuai dengan kesetimbangan reaksi kimia. Besar kenaikan konsumsi bahan bakar adalah sebesar 9,72 per menit atau 0,14 kg per second. Nah, pada titik pengukuran yang ketiga, teramati bahwa tidak ada kenaikan temperatur yang signifikan, yaitu 1105,46 Celcius dan 1105,305 Celcius. Adanya kenaikan konsumsi bahan bakar tidak diimbangi dengan naiknya temperatur fluida kerja. Setelah proses pembakaran, entalpi yang dibawa dari kelebihan bahan bakar tidak mampu diubah menjadi kerja berguna yang bisa dimanfaatkan turbin. Hal ini karena adanya batas maksimal temperatur yang diizinkan pada ruang bakar. Temperatur kerja di ruang bakar harus dibatasi karena bekerja dalam tekanan dan temperatur sangat tinggi pada titik ukuran 4. Teramati adanya kenaikan temperatur. Jika dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah OH, selisih kenaikan temperatur yang dimaksud adalah sebesar 5,730 Celcius. Kenaikan temperatur pada titik pengukuran 4 adalah sebagai akibat dari adanya kelebihan konsumsi bahan bakar yang gagal diubah menjadi kerja berguna. Nah, di sini ada beberapa tabel. Tentunya tabel ini adalah perbandingan parameter hasil perhitungan. Bisa salah satunya ada daya, STC, terus pengusutan, pemborosan, produksi listrik, biaya pembangkitan, rupiah per kilowatt hour, biaya produksi listrik, biaya pembangkitan, pemborosan dan lain sebagainya. Bisa di sini ada beberapa angka-angkanya juga. Nah,
Berdasarkan tabel yang sebelumnya, khususnya mengenai tabel perbandingan parameter hasil perhitungan, kami coba menganalisis lebih jauh. Penurunan performa pembangkit disebabkan adanya kenaikan kerja kompresor dan penurunan kerja turbin setelah dilakukan overhaul. Adanya peningkatan kerja kompresor ditunjukkan dengan adanya peningkatan temperatur fluida kerja setelah proses kompresi memicu kenaikan konsumsi bahan bakar. Kenaikan konsumsi bahan bakar tidak diimbangi dengan kenaikan pemanfaatan kerja berguna pada ruang bakar. Hal ini ditunjukkan dengan relatif samanya temperatur tinggi atau T3. Nah, antara sebelum dan sesudah OH, kelebihan konsumsi bahan bakar tidak terdampak pada naiknya temperatur tinggi. Sebagai akibat temperatur keluaran dari turbin mengalami kenaikan yang secara linear mengurangi kerja turbin secara keseluruhan. Kerja turbin mengalami penurunan sedangkan kerja kompresor mengalami kenaikan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadinya penurunan performa pembangkit secara keseluruhan. Nah, setelah beberapa tabel yang kami jelaskan, terus juga grafik yang kami jelaskan, dan beberapa analisis yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, penurunan performa pembangkit terjadi karena adanya peningkatan temperatur pada fluida kerja keluar dari kompresor atau T2 secara rata sebesar 2,69 Celcius dan temperatur keluar turbin T4 secara rata sebesar 3,66 Celcius. Hal ini menyebabkan adanya penurunan kerja neto sebesar 4,72 kJ per kilogram. Penurunan kerja neto menyebabkan penurunan daya pembangkit secara aktual sebesar 678,75 kW secara aktual dan secara teoritis 703,72 kW. Yang kedua, peningkatan konsumsi bahan bakar dipicu oleh adanya peningkatan temperatur setelah proses kompresi. Agar terjadi rasio udara bahan bakar yang tepat di ruang bakar, maka penambahan laju aliran bahan bakar harus ditambahkan agar terjadi pembakaran yang sempurna. Sebagai akibatnya, terjadi peningkatan laju konsumsi bahan bakar sebesar 0,1388 kg per second atau setara dengan 0,165 liter per second. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai PLTG. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.